Ya, baik Halo, selamat selanjutnya pagi terkait semuanya. dengan Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, tentang yaitu perkembangan mengenai pendahuluan. penggunaan Ya, internet yang telah pendahuluan terkait mengubah dengan perkembangan perdagangan secara penggunaan menyeluruh internet untuk yang telah mendukung mengubah perdagangan munculnya secara sebuah inovasi menyeluruh, perdagangan, mendorong yaitu munculnya sebuah e-commerce. inovasi E-commerce sendiri perdagangan itu menciptakan seperti suatu e-commerce. Nah, inovasi e-commerce bisnis sendiri dengan itu kompleks menciptakan antara interaksi bisnis penjual baru dan pembeli. kompleks antara E-commerce memungkinkan penjual sebuah atau transaksi sebagai yang vendor dilakukan secara dan kemudian digital, ada pembeli sehingga sebagai isu-isu etika ini e-customer. muncul di dalam E-commerce sendiri komunikasi tersebut, menunjukkan yaitu sebuah transaksi yang privasi, dilakukan secara keamanan, digital, penggunaan sehingga informasi isu kadang tentang tanpa etika izin itu dan biasanya komunikasi yang muncul mengganggu seperti menjadi spam. lebih berakar. Nah, hubungan Mencakup antara vendor privasi, maupun keamanan customer atau data, toko-toko yang menghilangkan tua informasi tanpa izin, biasanya terjadi komunikasi yang selalu sering yang mengganggu kompleks seperti atau tidak spam, sederhana, email, dan tetapi sebagainya. dapat Hubungan melibatkan suatu antara interaksi vendor yang dan baik e-commerce melalui tidak lagi offline sederhana, maupun online. tapi dapat Hal ini melibatkan berarti akan interaksi baik menciptakan antara sebuah secara online maupun tantangan offline. etika yang baru. Yang berarti Hubungan ini ini penting menciptakan untuk membangun tantangan sebuah etika yang baru. kepercayaan yang Hubungan ini nantinya penting bisa untuk saling memahami menguntungkan bagaimana antara kepercayaan dibangun dan konsumen bagaimana dan tindakan sebagai punya vendor toko itu dapat yang di mempengaruhi e-commerce itu. persepsi konsumen. Filosofi Martin Filosofi Buber dari Martin yang Buber menganalisis hubungan mengatakan ini menunjukkan bahwa bagaimana menganalisa vendor harus hubungan ini memandang menunjukkan sebuah bahwa hubungan bagaimana mereka vendor saling memandang melengkapi dapat hubungan mengubah mereka ini sebuah sangat cara penting berinteraksi sebagai sehingga pelanggan menjadikan maupun penjual tersebut dapat melakukan mengubah sebuah cara keputusan berinteraksi dan sehingga bisnis yang menjadikan mereka mereka jalankan memiliki bisa keputusan yang etis. sustainable, Selanjutnya, yang jangka panjang. Next, tentang kemudian understanding terkait relation dengan in understanding e-commerce, relation Buber, in and the e-commerce, internet. Buber and Martin internet. Buber telah Martin memperkenalkan Buber itu sebuah istilah memperkenalkan aku sebuah engkau istilah, aku itu. yaitu filosofinya Hubungan aku engkau menciptakan aku itu. interaksi yang intim Hubungan dan aku saling engkau menghormati, menciptakan sebuah di interaksi mana yang sangat individu intim dan saling terlibat menghormati, sepenuhnya di mana satu individu sama lain yang dan terlibat saling mengenali sepenuhnya secara satu pribadi sama lain dan bernilai. saling mengenali Sementara hubungan secara aku itu pribadi dan bersifat lebih bernilai. mekanis, Antara hubungan dipersonalisasi, itu, bersifat aku itu objektif, bersifat di lebih mana mekanis, orang dilihat lebih dipersonalisasi sebagai dan bersifat alat objektif, untuk mencapai di mana tujuan dari orang entitas yang dilihat utuh. sebagai alat Dalam untuk hubungan mencapai e-commerce tujuan ini dari bisa entitas yang memahami utuh atau antara entitas keseluruhan. interaksi Dari antara si hubungannya vendor dengan dan e-commerce tadi dapat si dipahami pengguna adanya atau interaksi konsumen kan sendiri. antara Mereka berada vendor pada atau lingkungan yang pemilik berbeda, toko-toko yaitu yang di e-commerce interaksi dan secara pelanggan online atau konsumen maupun sendiri. offline. Hubungan mereka itu berfungsi dalam lingkungan yang hibrida, Tentang online maupun understanding offline. relation in Interaksi e-commerce, tersebut tetap Buber, and berlangsung the dan internet. perusahaan harus Martin Buber menyadari telah bahwa memperkenalkan sebuah istilah bagaimana aku engkau aku itu. uh, Hubungan mereka aku harus engkau berkomunikasi menciptakan baik di interaksi media yang sosial intim dan saling media lainnya, menghormati, serta di mana bagaimana mereka individu terlibat menangani sepenuhnya sebuah satu sama pertanyaan lain dan misalnya, atau saling keluhan, mengenali secara sehingga pribadi menimbulkan dan bernilai. kepercayaan Sementara antara hubungan satu aku sama itu lain. bersifat lebih mekanis, Ini adalah dipersonalisasi, untuk bersifat objektif, melanggengkan di mana sebuah orang dilihat hubungan lebih di sebagai e-commerce ini alat menurut untuk Buber. mencapai tujuan dari entitas. Kita Contohnya di mengetahui Indonesia, bahwasanya kalau di dari Indonesia Martin Buber ini tadi ada mengatakan sebuah bahwasanya ada hubungan perusahaan aku engkau e-commerce aku yang itu. besar Kalau aku yang engkau masuk sendiri pada ada jajaran teratas, kita tahu ada yaitu e-commerce adanya namanya Tokopedia. e-commerce Nah, Tokopedia. dari filosofi E-commerce Martin Buber Tokopedia aku tadi, engkau kita pengalaman adalah interaktif mengenalkan filosofi komunikasi, aku sedangkan engkau aku itu pada sisi bersifat aku lebih engkau, mekanis, Tokopedia harus dipersonalisasi. menciptakan Contohnya sebuah ketika pengalaman pelanggan interaktif Tokopedia yang itu menghadapi mengedepankan masalah pesanan, komunikasi yang mereka langsung tentunya dengan akan pelanggan melalui fitur live chatnya, itu melakukan ulasan produk, respon chat yang menanyakan lebih cepat barang mereka di telah sampai media atau tidak. Itu sosialnya contoh aku itu. maupun media di Kalau aku engkau e-commerce-nya, sendiri yang tadi misalnya memungkinkan pelanggan hubungan ini memberikan lebih umpan personal balik yang dan saling positif atau menghormati. istilahnya Misalnya, review lah ketika gitu pelanggan di memberikan umpan balik yang e-commerce. positif mengenai barang mereka Contohnya di tadi, Indonesia, kalau Tokopedia atau dari penjual Martin Buber seringkali tadi membahas dengan mengatakan ucapan bahwasanya ada terima hubungan kasih. aku engkau aku itu. Itu contohnya Kalau aku aku engkau. engkau sendiri Kemudian untuk kita aku tahu ada itu e-commerce bersifat namanya lebih e-commerce mekanis, Tokopedia. E-commerce dipersonalisasi dan Tokopedia bersifat aku engkau objektif, pengalaman di interaktif mana mengenalkan orang itu dilihat komunikasi, lebih sedangkan sebagai alat aku untuk itu mencapai tujuan bersifat lebih dari mekanis, entitas utuh. dipersonalisasi. Misalnya ada Contohnya target ketika kerjaan dari pelanggan toko harus Tokopedia itu menjual sekian menghadapi sekian masalah sekian. Nah, pesanan, mereka kan memandang tentunya akan pelanggannya itu sebagai itu hanya angka melakukan gitu, teman-teman. Nah, menanyakan sebagai barang mereka contohnya, telah sampai atau seorang tidak. Itu pelanggan contoh aku itu. Tokopedia Kalau aku mau engkau sendiri tadi menghadapi misalnya sebuah pelanggan memberikan masalah umpan terkait balik dengan yang positif pesanan. atau Nah, istilahnya mereka review itu lah gitu barangnya di tidak sampai. Lalu e-commerce. bagaimana respon pelanggan Contohnya di jika Indonesia, pelanggan menghubungkan kalau layanan dari Martin ini Buber tadi mengatakan tidak mendapat bahwasanya ada respon hubungan atau aku hanya engkau aku mendapat itu. respon Kalau yang aku engkau jawaban sendiri otomatis ada yang tidak kita tahu ada memecahkan sebuah e-commerce masalah, namanya mereka e-commerce pelanggan Tokopedia. tersebut E-commerce cenderung Tokopedia aku merasa engkau ya pengalaman dia interaktif tidak mengenalkan dipedulikan. Nah, komunikasi, makanya sedangkan hubungan aku ini hanya itu bersifat aku bersifat itu lebih aja. mekanis, dipersonalisasi. Contohnya ketika
Ya, dalam Kemudian untuk penelitian ini metodologi menjelaskan penelitian, karena ini bahwasannya penelitian studi dilakukan kasus terkait dengan e-commerce. H24. H24 Metodologi itu ini merupakan sebuah platform yang studi menyediakan dilakukan layanan di e-commerce untuk H24 atau toko-toko lokal H24 di merupakan sektor barang sebuah platform konsumsi yang e-commerce seperti yang bis atau untuk FMCG ya menyediakan teman-teman. toko-toko lokal. Nah, penelitian Ya, ini toko-toko melibatkan lokal wawancara itu dengan menyediakan 7 perwakilan barang-barang H24 konsumsi dan gitu loh. toko-toko yang menggunakan Ya, layanan. banyak dijual Wawancara sedang atau berlangsung 1 barang-barang sampai 2 sektor jam sembako direkam dan lain kemudian sebagainya yang dijual ditranskripsikan e-commerce tersebut. untuk Nah, memudahkan penelitian ini analisis nantinya. mewawancarai lebih Fokus dari 7 utama dalam perwakilan dari penelitian H24 ini dan toko-toko yang untuk menggunakan menguji bagaimana layanannya. penggunaan Wawancara berlangsung solusi 1,2 jam e-commerce dan direkam hubungan antar kemudian pelanggan yang saling ditranskripsikan melengkapi dan kompleks untuk memudahkan dibandingkan analisis. interaksi yang Fokus tradisional utama pada dalam umumnya. penelitian ini Misalnya orang tuh belanja untuk di toko pengguna fisik e-commerce dan gimana, hubungan dengan orang yang pelanggan, belanja di menganalisa bagaimana hubungan toko tersebut dapat e-commerce berubah gimana gitu ya. dibandingkan dengan Wawancara ini interaksi nanti akan tradisional di toko atau fisik. meneliti kaitannya Tentunya dengan wawancara ini akan etika yang berbeda muncul karena wawancara antara ini yang akan kompleks digital, misalnya meneliti terkait dengan kepercayaan, tantangan etika revisi yang yang muncul dan muncul, dan bagaimana interaksi hubungan itu online antar mereka. didefinisikan Nah, sebagai kompleks interview digital ini sesuai yang dengan tadi saya pengalaman katakan praktis melibatkan 7 apakah orang, salah menggunakan satunya e-commerce itu founder, nanti mereka managing mendapatkan director, orang profesinya yang dibandingkan staff yang mereka harus tanggung melakukan jawab pada belanja dengan online. penjualan Ya, online, dan interviewernya owner itu dari ada toko-toko 7, itu. yang pertama terkait dengan Diharapkan foundernya, nantinya managing penelitian ini director, dapat kemudian membuat salesnya sebuah yang di interview, dan keputusan terakhir yang adalah baik antara pemilik pelanggan toko-toko. maupun Tuh, sekian. pengguna toko tersebut. Kemudian untuk metodologi Yang selanjutnya yaitu mengenai struktur e-commerce H24 ICI, di mana dalam latar belakang dari pendiriannya, H24 ICI adalah sebuah solusi e-commerce yang didirikan pada tahun 2007 di Swedia, di mana e-commerce ini khusus untuk mendukung jaringan retail ICI yang pada saat itu memiliki 14 toko fisik. Tujuannya adalah untuk menyediakan platform e-commerce yang dapat digunakan oleh pedagang lokal tanpa memaksa mereka untuk mengubah model bisnis mereka yang sudah ada. Lalu selanjutnya mengenai model bisnis yang sudah diterapkan oleh H24 ICI menggabungkan toko fisik dengan platform e-commerce. Setiap toko lokal tetap berfungsi sebagai pusat keuntungan utama, sementara pusat ICI memberikan dukungan dalam hal pembelian barang dan pemasaran produk. Artinya, pedagang lokal dapat mengadopsi e-commerce sebagai saluran tambahan tanpa perlu mengubah operasional dan model bisnis mereka yang sudah berjalan. Lalu, selanjutnya mengenai fokus utamanya, yaitu memungkinkan pedagang lokal untuk mengadopsi teknologi e-commerce dengan cara yang fleksibel, yaitu tanpa harus merombak model bisnis tradisional mereka. Pedagang dapat terus menjalankan toko fisik mereka, namun juga memanfaatkan saluran online untuk melayani pelanggan yang lebih luas. Mengenai sejarah dan perkembangannya, pada awal 2000-an, inisiatif e-commerce yang dilakukan mengalami kegagalan karena pasar belum siap untuk berbelanja secara online. Banyak pelanggan yang belum percaya diri atau terbiasa dengan belanja online pada waktu itu. Namun pada tahun 2007 dibentuk oleh pedagang lokal sebagai solusi untuk permasalahan ini. Mereka ingin memberikan dukungan lebih baik bagi pedagang agar bisa memanfaatkan peluang e-commerce tanpa harus menggantikan toko fisik mereka. Jadi di sini H24 bertindak sebagai perusahaan yang menyediakan platform dan dukungan bagi pedagang lokal yang ingin terlibat dalam e-commerce. Lalu selanjutnya mengenai keunggulan dari segi aktivitas, setiap wilayah hanya memiliki satu toko yang terlibat dalam program e-commerce ini, dengan tujuan untuk menghindari persaingan internal antar toko yang berada di dalam jaringan tersebut. Hal ini membantu menjaga keseimbangan pasar dan menghindari ketegangan yang mungkin timbul dari persaingan harga antara toko-toko yang sama. Lalu mengenai dari segi inovasi, pedagang lokal yang terlibat menjadi pionir dalam penerapan e-commerce di sektor retail, sambil tetap mempertahankan keberadaan toko fisik mereka. Inovasi ini memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa kehilangan karakteristik lokal yang menjadi kekuatan utama toko mereka. Baik, yang selanjutnya yaitu ada beberapa temuan. Yang pertama yaitu mengenai adopsi dan manfaat toko lokal, di mana toko-toko lokal yang bergabung dengan 24 ICI dapat memperluas bisnis mereka dengan memanfaatkan saluran e-commerce. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama pelanggan yang lebih memilih berbelanja online. Pendapatan dari penjualan melalui e-commerce ini dapat menyumbang sekitar 5-15% dari total pendapatan toko yang kemudian dapat memberikan tambahan keuntungan yang signifikan. Lalu dari segi model operasi, toko ini memungkinkan toko fisik untuk mengelola sebagian besar aspek pengiriman dan logistik. Dari segi pengepakan dan pengiriman, toko bertanggung jawab atas proses pengepakan barang yang dipesan secara online. Setelah itu, barang dikirimkan menggunakan mobil toko. Sistem ini memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan terjangkau. Lalu dari segi biaya pengiriman yang berkisar antara 75 hingga 150 yang dianggap wajar untuk pelanggan yang membeli barang dalam jumlah lebih besar atau berat. Dengan model ini, toko tetap mempertahankan kendali atas pengelolaan pesanan dan pengiriman yang memungkinkan efisiensi lebih tinggi dan lebih sedikit ketergantungan pada pihak ketiga. Lalu dari segi profil pelanggan, dengan penjualan melalui e-commerce seringkali melibatkan pembelian dengan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian di toko fisik.
Rata-rata nilai pembelian online berkisar antara 1.000 hingga 1.400, yang menunjukkan bahwa pelanggan e-commerce cenderung membeli lebih banyak dan barang per transaksi. Selain itu, e-commerce menarik segmen pelanggan tertentu yang mungkin lebih kesulitan untuk mengunjungi toko fisik seperti lansia dan juga pelanggan dengan disabilitas. Dengan demikian, e-commerce menjadi solusi yang sangat relevan bagi kelompok pelanggan yang lebih rentan terhadap hambatan fisik atau logistik dalam berbelanja secara langsung di toko. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu dari segi pekerjaan intensif. Proses pengelolaan pesanan, pengepakan, dan pengiriman secara langsung oleh toko membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga meningkatkan beban kerja karyawan. Lalu ada gangguan aksesibilitas toko fisik, di mana walaupun e-commerce menyediakan cara untuk berbelanja dari rumah, namun terkadang hal ini menyebabkan penurunan kunjungan ke toko fisik yang bisa berdampak pada penurunan penjualan di lokasi fisik. Lalu dari segi investasi logistik, pengelolaan logistik terutama dalam hal pengiriman dan pengelolaan armada transportasi memerlukan investasi yang cukup besar baik dalam hal kendaraan maupun infrastruktur pendukung. Lalu dari segi interaksi pengemudi berperan lebih dari sekedar pengantar barang. Mereka sering menjadi wajah toko bagi pelanggan, terutama untuk segmen pelanggan yang lebih tua atau membutuhkan perhatian khusus. Pengemudi seringkali menjadi titik kontak utama dalam pelanggan, memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, memberikan bantuan, dan bahkan memastikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan ramah. Interaksi ini sangat penting terutama dengan pelanggan yang mungkin merasa lebih nyaman dan dengan hubungan interpersonal, seperti para lansia yang terbiasa dengan pendekatan lebih personal saat berbelanja. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai analisis, di mana meskipun adopsi e-commerce memungkinkan toko untuk menjangkau lebih banyak pelanggan secara online, hubungan dengan pelanggan yang datang ke toko fisik tidak banyak berubah. Pengunjung toko fisik tetap mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih langsung dan personal dengan interaksi tetap muka yang khas. Hubungan baru terbentuk dengan pelanggan e-commerce seringkali berbelanja dari rumah. Interaksi ini bersifat lebih terbatas tapi tetap penting karena pengalaman pelanggan online bisa dipengaruhi oleh bagaimana pesanan diproses dan dikirimkan. Pelanggan online ini biasanya mengharapkan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi dalam proses belanja. Lalu salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam model e-commerce tersebut adalah pengumpulan data pribadi pelanggan, di mana para pengemudi yang mengantarkan pesanan seringkali berinteraksi langsung dengan pelanggan di rumah, sehingga mereka berkesempatan untuk mengumpulkan informasi pribadi, misalnya kayak nama, alamat, atau preferensi belanja. Meskipun hal ini bisa memberikan manfaat dalam hal personalisasi pengalaman, hal ini juga membawa tantangan terkait dengan privasi data dan bagaimana data tersebut dikelola dan dilindungi. Lalu dari segi EIT dalam hubungan tersebut, pelanggan juga dianggap lebih sebagai objek transaksi, di mana interaksi fokus pada proses jual beli semata tanpa melibatkan banyak empati atau perhatian pribadi. Biasanya hubungan semacam ini terjadi dalam model e-commerce murni atau toko fisik yang lebih mengutamakan efisiensi transaksi. Lalu dalam hubungan itu, pelanggan dianggap sebagai individu dengan nilai dan kebutuhan emosional, di mana interaksi lebih personal dan perlu empati. Hubungan ini lebih banyak dijumpai dalam toko fisik yang menawarkan pengalaman belanja lebih personal atau dalam model hybrid, di mana pengemudi yang mengantarkan barang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan pelanggan memberikan layanan yang lebih manusiawi. Lalu dari segi dampak sosial, e-commerce dapat mendukung fenomena sosial yang lebih luas, misalnya kayak anak-anak yang membeli makanan atau barang untuk orang tua mereka yang mungkin tidak dapat belanja secara sendiri karena keterbatasan usia atau mobilitas. Fenomena ini menciptakan hubungan sosial baru di mana e-commerce dapat membantu memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Lalu dari segi hubungan toko fisik versus online versus hybrid, toko fisik memungkinkan hubungan yang lebih personal dan bisa jadi lebih berfokus pada itu, di mana ada interaksi langsung dengan pelanggan yang memberikan kesempatan untuk mengenal kebutuhan mereka lebih dalam dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Namun dalam beberapa situasi, terutama jika berfokus pada efisiensi, hubungan bisa bersifat lebih IT, misalnya kayak di kasir yang hanya berfokus pada transaksi. Lalu di dunia e-commerce murni itu pelanggan lebih cenderung dianggap sebagai objek transaksi. Interaksi terjadi melalui platform digital atau aplikasi tanpa adanya hubungan personal atau emosional. Toko yang sepenuhnya berbasis online cenderung melihat pelanggan sebagai data atau angka yang dikendalikan oleh algoritma dan transaksi yang diproses oleh sistem otomatis. Lalu pada model hybrid yang menggabungkan elemen fisik dan online, hubungan berfluktuasi antara EIT dan ITO tergantung pada konteks pertemuan antara pelanggan dan pengemudi. Jika pengemudi berinteraksi secara langsung dan pelanggan di rumah, mungkin mereka akan mengadopsi pendekatan ITO, menunjukkan empati dan perhatian terhadap pelanggan. Namun pada saat pengemudi hanya bertugas mengantarkan pesanan tanpa interaksi lebih lanjut, hubungan ini lebih berfokus pada EIT. Salah satu elemen menarik dalam sistem ini adalah pilihan moral yang dimiliki oleh pengemudi dalam merespon informasi yang mereka peroleh selama interaksi dengan pelanggan.
Jadi, artikel ini mengkaji masalah etika e-commerce dengan fokus pada pilihan moral yang muncul dari interaksi antara pengecer dan pelanggan, terutama dalam konteks organisasi hybrid. Dengan menggabungkan data pribadi pelanggan dan pertemuan fisik di rumah, e-commerce hybrid menghadirkan tantangan etis yang lebih besar daripada yang diasumsikan sebelumnya. Perusahaan harus memilih antara memperlakukan pelanggan dengan empati atau sebagai objek transaksi. Hal ini sangat relevan bagi perusahaan FMCG yang menggabungkan toko fisik dan online, di mana interaksi langsung menciptakan dilema etika yang mempengaruhi tanggung jawab sosial dan cara perusahaan yang dipandang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa jurnal dan artikel yang sesuai dengan topik pada hari ini. Yang pertama, jurnal tentang Ethical Culture in Organization, a Review and Agenda for Future Research, di mana jurnal ini membahas pentingnya budaya etis dalam organisasi untuk membimbing perilaku anggota dalam mencapai tujuan yang adil dan bertanggung jawab. Budaya etis merupakan kerangka yang mengarahkan anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai moral yang dapat meningkatkan kepercayaan dalam tim dan kinerja keseluruhan organisasi. Khusus yang sering dihadapi adalah konflik antara efisien perusahaan dan praktik etis. Misalnya, perusahaan mungkin tergoda untuk memotong biaya dengan mengabaikan kesejahteraan karyawan, tetapi budaya etis yang kuat akan mengarahkan pemimpin untuk tetap mempertimbangkan aspek moral. Untuk hasil analisis penelitiannya sendiri, penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya etis cenderung memiliki hubungan kerja yang lebih kuat dan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di antara anggotanya. Karyawan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara positif. Untuk contoh dalam bidang manajemen yang berkaitan tentang ethical culture in organization and a review and agenda for future research sendiri, yaitu di bidang manajemen, contohnya budaya etis dapat ditemukan dalam perusahaan yang menetapkan kebijakan transparansi seperti selalu menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan terbuka. Hal ini membantu dalam membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Serta kaitannya dalam filsafat ilmu bidang manajemen sendiri, dari perspektif filsafat ilmu, budaya etis mencerminkan prinsip dasar manajemen yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses pencapaian secara adil. Budaya ini adalah fondasi penting yang menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Untuk jurnal kedua yang berkaitan dengan topik ini, yaitu Ethical Perspective on E-commerce, an Empirical Investigation, di mana jurnal ini menyoroti pentingnya aspek etika seperti privasi dan kepercayaan dalam e-commerce yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap situs web e-commerce. Etika e-commerce menjadi penting karena transaksi dilakukan secara virtual, sehingga privasi dan keamanan data konsumen menjadi perhatian utama. Kasus umum di e-commerce adalah risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan untuk keuntungan finansial. Ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen terhadap layanan e-commerce yang tidak menjaga keamanan data mereka. Sedangkan hasil penelitian dari jurnal ini menemukan bahwa konsumen yang merasa privasi dan data mereka dijaga dengan baik lebih cenderung setia pada layanan e-commerce tersebut. Etika yang baik dalam menjaga privasi dan keamanan data konsumen meningkatkan loyalitas konsumen dan memperkuat reputasi platform online. Sedangkan contoh dalam bidang manajemen sendiri, penerapan etika terlihat pada situs web yang menampilkan sertifikasi keamanan seperti SSL untuk melindungi informasi pelanggan. Langkah-langkah ini memberi konsumen kepercayaan lebih untuk bertransaksi tanpa khawatir akan pencurian data. Kaitannya dengan filsafat ilmu bidang manajemen sendiri, etika dalam e-commerce memperlihatkan bahwa manajemen bisnis digital tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga tanggung jawab terhadap keamanan konsumen. Filsafat ilmu membantu mengidentifikasi tanggung jawab moral di dunia digital, mendorong praktik bisnis yang menghormati hak individu. Sedangkan artikel lain tentang e-commerce business legal ethics sendiri menunjukkan bahwa
Peran penting etika bisnis dan hukum dalam e-commerce yang meliputi kepatuhan terhadap regulasi serta perlindungan terhadap konsumen. E-commerce memberikan peluang bagi perusahaan untuk menjangkau pasar global, namun membawa tantangan terkait dengan keamanan privasi dan legalitas transaksi. Contoh kasus yang umum terjadi adalah penipuan online melalui web spoofing, di mana situs palsu dibuat untuk mencuri informasi konsumen. Hal ini menciptakan masalah kepercayaan yang serius antara konsumen dan platform e-commerce. Untuk hasil penelitiannya sendiri, pada artikel ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang kuat seperti menjaga keaslian situs dan transparansi cenderung lebih berhasil dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Sedangkan contoh dalam bidang manajemen yang berkaitan tentang artikel ini, dalam praktik manajemen perusahaan e-commerce yang menjaga etika dan kepatuhan hukum dapat dilihat pada Amazon yang menerapkan kebijakan pengembalian barang yang mudah bagi konsumen. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan di pasar. Sedangkan untuk kaitannya dengan filsafat ilmu bidang manajemen, artikel ini membahas aspek yang menunjukkan bahwa ilmu manajemen dalam konteks e-commerce tidak hanya berfokus pada strategi keuntungan, tetapi juga pada penegakan nilai moral dan hukum. Filsafat ilmu memberikan kerangka untuk memahami bahwa keberhasilan bisnis digital memerlukan etika dan tanggung jawab sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain atau ada tambahan pelengkap dari Pak Rama, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.